memberikan ulasan atau masukan kepada kalian. Nah, untuk agenda minggu ke-7 ini kita akan belajar mengenai menulis bab 1. Nah, bab satunya itu kan sudah kalian kerjakan selama 2 minggu kemarin ya. Nah, jadi saatnya sekarang untuk saya review, kemudian apa yang menjadi masukan, yang lain silakan diperbaiki, seperti itu. Nah, oke. Siapa dulu nih yang mau saya review bab satunya, silakan. Ibu boleh saya, Bu. Boleh, silakan. Sudah terlihat belum? Dikirim ke saya aja supaya saya bisa Oh, coret-coret ya. Di di mana? Di WhatsApp bisa. Waalaikumsalam. saya sudah WhatsApp, Bu, melalui Oke. chat. Mm-mm. Ada, tapi di situ tadi nggak tahu sekarang keluar kayaknya. Ya, oke. Ya, sebentar ya. Oke. Ya. Let me share screen. Tolong yang lain diperhatikan ya. Nah, oke. Apa sih ini tentang apa? Lupa saya. Ini kita pengaruh perceived quality, brand trust, dan brand image terhadap purchase intention. Di konteksnya itu industri F&B Solaria, Bu. Ya. Kamu di sini ngomongin menjelaskan di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur. Emang siapa ini solarianya, konsumen solarianya yang ada di mana? Untuk objeknya itu Solaria di Kota Bogor ya, Bu. Di Kota Bogor, Jawa Barat berarti. Iya, Jawa Barat. Oke. Em, Kamu di sini ngomongin tentang ekspresi diri dari Gen Z. Variabel apa yang kamu mau ceritakan? Bentar, Ibu. Saya sambil baca dulu. Gen Z, yang milenial dan Gen Z itu ya. Iya.
Jadi sebenarnya yang fokusnya itu saya cuma nyindir kayak gaya hidup yang berubah gitu loh, Bu. Iya, sebenarnya gini, kalau misalkan itu kaitannya dengan Solaria, agak kurang nyambung gitu. Solaria itu kan bukan tempat makan Gen Z ya kalau menurut saya, tapi lebih ke orang yang bukan ekspresi diri. Kamu kan ngomongin ekspresi diri di sini sebagai sarana ekspresi diri. Tapi emang kalau di Solaria itu emang orang mau makan gitu, bukan sarana ekspresi diri. Oh, Dan juga rata-rata Oh, dan mereka yang makan di Solaria itu bukan untuk, saya makan di Solaria nih, bukan. Dia bukan berkeinginan untuk berbagi di platform media sosial, kecuali Gen Z itu makan di tempat yang viral, tempat kafenya atau estetik gitu mungkin masih masuk ya. Jadi bagian ini tuh nggak nyambung gitu. oke, baik. Nah, terus apa nih? Nah, ini jangan titik ya. Nggak usah titik di sini. Sosial. Baru titiknya tuh di sini. Ini bukan titik, tapi di sini ya titiknya. Wah, pakai et al aja. Kalau semua pakai et al aja semuanya. Jadi konsisten. Nah, hindari menggunakan kata dengan itu di awal kalimat. Dengan itu kan kata sambung ya. Jadi jangan ditaruh di awal kalimat. Mungkin kalau misalkan kamu yang ngomongin itu tentang kafe gitu ya, jangan pakai merek baru. Merek baru kan terlalu luas. Tapi nyambung aja juga sama kafe gitu misalkan. Nah, eh inovasi dan peningkatan kualitas menjadi kunci utama dalam mendorong keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, makanan dan minuman. Menurut siapa gitu ya? Nah, jadi diusahakan gitu dalam satu paragraf itu minimal paling nggak itu ada satu kutipannya gitu. Nah, kan udah nih ngomong di awal kalimat tentang industri makanan yang sekarang itu tumbuhnya pesat gitu. Nggak usah balik lagi. Persaingan dalam industri penyedia makanan minum merupakan salah satu yang paling ketat balik lagi. Ya kan? Kan di sini udah ngomong inovasi dan peningkatan kualitas itu adalah kunci untuk pertumbuhan sektor makanan dan minuman. Nah, ngomongin keunggulan lagi. Keunggulan di sini kan maksudnya adalah inovasi dan peningkatan. Ini nggak usah. Ini terlalu bolak-balik. Kan tadi ngomonginnya udah Jawa Tengah, udah per provinsi lah ya gitu. Tapi kamu tiba-tiba di sini ngomongin Indonesia lagi gitu. Balik lagi ke general. Itu kan. Nah, untuk memulai suatu mau menyangkutkan dengan variabelnya gitu, dimulai dari variabel Y, variabel dependen dulu. Variabel dependenmu apa? Purchase intention, Bu. Purchase intention. Bilang aja, seseorang itu mau melakukan purchase intention gitu misalkan. Itu rata-rata di bidang makanan itu karena apa? Trust misalkan. Nah, kenapa kok trust ya? Karena sekarang itu zamannya karena serba modern, bahan-bahan itu mudah banget didapatkan. Orang percaya dengan brand yang sudah besar karena memasukkan bahan makanannya itu yang memang safe, aman untuk dikonsumsi. Misalkan seperti itu gitu. Jadi berangkat dari Y-nya dulu atau misalkan yang pakai pakai variabel apa pakai grand theory ya berangkatnya dari grand theory dulu gitu. Baru lebih spesifik lagi. Oke, baik, Bu. Brand trust, B-nya nggak sebesar, B aja.
Nah, terus tiba-tiba berdasarkan laporan tingkat kepercayaan konsumen Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkat apa? Percaya terhadap apa? Percaya terhadap makanan, percaya terhadap menggunakan digital marketing, percaya terhadap influencer. Kan di sini kamu nggak jelas percaya terhadap apa. Tingkat kepercayaan meningkat. Nah, ini udah Mbak, nggak usah ini nggak usah balik-balik pakai Asia Pasifik segala. Terlalu luas. Oke Bu, baik. Penting menjaga pandangan positif konsumen terhadap produk menjadi satu upaya. Ya ini aja yang ngomongin trust itu langsung di sini tambahin di sebelum ini itu tambahin kaitin dengan variabel Y-nya dulu. Baru salah satu untuk mengukur purchase intention dalam bidang makan apa food and beverage gitu. Misalkan itu adalah kepercayaan baru gitu. Nah, kepercayaan itu krusial untuk perilaku belanja konsumen, bukan mereka. Apa konsumen untuk membeli F&B gitu. Jadi jelas ya, kamu ngomongin F&B kah, ngomongin apakah gitu. Loh, tiba-tiba di sini wisatawan. Kenapa wisatawan? Itu sebagai percontohan aja sih Bu, tapi memang bukan di industri F&B-nya. Iya, jadi jangan kan lagi ngomongin F&B nih. Cuman emang nggak harus eh, mencari atau memasukkan penelitian sebelumnya itu yang satu objek. Nggak harus. Tapi jangan state juga wisatawan gitu. Jangan ngomongin tentang objeknya. Bukan, maksudnya jangan ngomongin tentang sampelnya gitu. Tapi ngomongin tentang misalkan trust. Iya, trust itu karena apa sih variabel apa dimensinya trust? Misalkan apa misalkan dimensi trust? Dimensi trust atau jadi tuh kaitin jangan yang ini kan ngomongin FMB tapi ngomongin wisatawan gitu. Ngomongin inti dari variabelnya aja. Kalau trust itu kenapa gitu? Trust itu apa? Gitu ya. Oke Nah, Bu. ini ngomongin trust aja udah sampai berapa paragraf, nggak usah banyak-banyak. Dan sebenarnya ini ngomongin trust nah, kamu sebenarnya foto lain yang diduga berperan dalam bentuk proses adalah perceived. Nah, perceived product quality. Sebenarnya kan trust sama perceived product quality itu kan saling berhubungan ya. Jadi cerita dulu misalkan purchase intention. Habis gitu trust kan ada hubungannya dengan kualitas suatu produk. Quality gitu kan. Orang percaya ketika kualitasnya itu bagus gitu. Jadi ngalirnya gitu. Bukan kamu balik lagi ke PI, bukan. Yang bersifat abstrak, yang meskipun ya, jadi apa sih? Religia DKK et al. Gitu ya. Dengan adanya kemampuan untuk menawarkan produk kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih kompetitif, merek tersebut dapat memperoleh keunggulan dalam Oke, saya masih belum menemukan permasalahan. Ini masih terlalu, iya, mungkin yang saya bingung sih kamu masih bingung, kalian masih bingung gitu ya. Sebenarnya mau nulis gimana ya cara menyambungkannya gitu, kayaknya masih bingung gitu. Hmm, Dengan adanya kemampuan yang menawarkan produk dengan kualitas yang lebih baik, tiba-tiba ada kualitas. Kan udah di sini ngomongin quality. Apa sih? Gambar satu tiga menunjukkan kondisi di mana pandangan konsumen yang berbeda-beda terhadap kualitas produk. Menu sangat bervariasi dan semuanya enak. Awalnya hanya iseng coba nasi goreng seafood air, nasi goreng teri hijau. Waalaikumsalam. Pedas sekali. Nggak usah Pak, belum diisi dulu.
Iya, makasih ya Pak. Alpukat jus jus pahit jeruk asem. Nah, kalau misalkan ngomongin perceived quality, berarti di bidang F&B itu adalah yang berkaitan dengan rasa makanannya gitu. Nah, jadi ngomong rasa, oh ini nih ada contohnya nih gitu. Oh, kecewa. Nah, ini tuh cuma jelasin perceived quality tanpa jelasin hasilnya gitu. Ternyata makanannya itu kualitasnya itu nggak bagus karena bahan bahan bakunya tidak terpilih misalkan karena ini ada jusnya pahit. Ya kan, jeruknya asem misalkan. Nah, berarti kan kualitas dari bahan bakunya itu tidak bagus gitu. Nah, sebutin di sini kualitas bahan baku gitu misalkan. Jadi bukan, ini kan ngomongnya nggak nyambung dengan hasil ini. Karena bukan ngomongin tentang bahan baku yang digambarkan oleh hasil dari yang pahit ini tadi gitu. Nah, kemudian karena di sini ngomongin udah kualitas, lalu sambungin juga dengan apa tadi brand image. Nah, orang kalau misalkan itu udah terkenal tuh image, gak enak gitu. Nah, itu kan akan mempengaruhi image gitu aja. Nah, ini kan kayak berdiri terpisah gitu ya. Jadi jangan jangan pisah-pisah gitu. Ini kan cara nah, nggak ada hubungannya dengan variabel-variabel sebelumnya gitu. Kalau misalkan ngomongin yang di sini nih, karena nggak dikaitkan dengan variabel yang sebelumnya. Mau ngomongin citra atau image itu harus konsisten. Ferdiana Pasha bukan ya? Karena kan harus nama akhiran doang. Merek atau brand. Pandangan terhadap citra merek Solaria. Lah, tadi apa ngomongin apa? Kan tadi juga sama kan? Jadi, nah dan kemudian baru-baru kalian ngomongin objeknya itu tiba-tiba di akhir gitu. Harusnya itu di awal. Yang berkaitan dengan masalahnya harusnya. Solaria misalkan dia menduduki nomor nomor 100 dari 1 sampai 10 misalkan. Ya pantas kalau kalian cek kalau kalian mengambil Solaria karena dia tuh di bawah sendiri gitu. Jadi harus nyambung alasannya kenapa harus Solaria. Emang ada apa dengan Solaria? Ini sih masih belum kelihatan urgensinya. Jadi eh seharusnya itu objek itu setelah masalah gitu ya. Setelah fenomena, sorry. Setelah nomor 1. Dan kemarin kan sudah saya tulis ya. Nomor 1, 2, 3, sampai 4, 5. Supaya paragrafnya mengalir gitu. Jadi objeknya itu jangan di akhir-akhir. Karena kalau misalkan tiba-tiba ngomong di akhir, padahal di awal-awal kan tadi udah mention ini di sini. Tiba-tiba balik lagi ke ininya gitu. Jadi objek itu di awal ya. Ini sih masih kalau di rate gitu ya itu masih banyak sekali yang perlu diperbaiki karena masih belum mengalir. Fenomenanya nggak jelas. Alasan alasan kenapa variabel tersebut yang dipilih. Apakah memang trust, image, dan kualitas itu untuk perusahaan F&B itu adalah hal yang penting untuk dinilai gitu ya. Terus urgensi. Urgensi, kenapa Solaria? Kenapa objek harus diteliti? Ini belum keluar ya. Kesinambungan variabel nggak kelihatan.
gitu. Oke, dari Olive dan Rizky ada pertanyaan. Dari kami cukup, Bu. Terima kasih juga atas masukannya, Bu. Itu ada beberapa file lagi yang ingin direview, Bu. Udah saya chat ke Ibu. Oke. Jadi sebenarnya ya mungkin akan agak kesulitan juga ya kalian merevisi karena tapi maksudnya adalah ini sebagai bekal kalian eh menulis bab satu kalian yang real gitu ya. Jadi emang bikin bab satu itu sebenarnya yang paling lama dibanding dengan bab yang lain. Kenapa? Karena dia tuh butuh berkali-kali untuk dibaca, "Ih, nyambung nggak ya gitu kan. Kalau misalkan saya bimbingan gitu ya, jadi pasti bab satu itu kalau bab dua, bab tiga itu paling cuman 2 kali pertemuan gitu. Tapi kalau bab satu itu bisa 4 lebih. Karena ya nggak nyambung, nggak sesuai. Ini ngomongin apa sih? Nggak ketemu gitu. Oke, oke sebentar. Oke, punya Najwa dan Vera. Oke, sudah kelihatan ya. Salah. Sebentar, sebentar. Hmm, hmm. Ya, sebentar guys. Oh, ini. Oh, bener. Sebentar ya.
Oke. Ya. Oke, sebentar ya. Nah, oke, udah kelihatan ya. Nah, di sini punya eh apa nih judulnya? Punya Itu yang ya yang kemarin soal pengaruh dimensi dari brand ya. kayak pengaruh brand awareness, brand association, UGC sama IWOM terhadap purchase intention dan purchase decision eh, produk something di TikTok Shop itu. Oke. Nah, ini jadi satu paragraf itu minimal terdiri dari 3 kalimat atau 3 titik ya. Ini kan baru 1, 2. Yang menarik nggak boleh nih yang menariknya. Tuh yang menarik lagi di sini. Lokal. Oke, paling banyak lokal ya. Kategori paket kecantikan. Brand brand lokal versus global. Kategori paket. Maksudnya gimana tuh kategori paket kecantikan? Kan beauty produk itu nggak cuma skincare bu, ada make up gitu. Jadi Oh. eh, ya produknya lain-lain gitu. Mhm. Terlihat bahwa brand lokal. Kenapa B-nya besar, L-nya besar? Kecil aja. Brandnya juga ini italik ya, karena kan dia bahasa asing kan. Tuh, P-nya nggak usah besar. Ya. Oke, nah di sini saya seneng ada ini nih, saya suka. Ini kan memang karena paragraf bukan. Gambar ini kan ngomongin tentang brand lokal yang lebih dominan dibanding dengan produk global gitu ya. Nah, di akhir kalimat itu ditutup dengan eh menandai momentum bagi merek lokal untuk memperluas pangsa pasar. Nah, itu bagus itu konklusi yang bagus dari suatu gambar. Kebanyakan mahasiswa itu juga gambar cuma ditaruh, ditempel aja tanpa menjelaskan makna dari gambar itu apa gitu. Nah, karena tadi ngomongin tentang global dan lokal, kemudian ditambahin lagi dengan fakta bahwa brand-brand global dari Korea, Jepang, dan Eropa itu sudah mulai beralih ke produk lokal. It's a good paragraph ya, nyambung, bagus. Nah, untuk masuk, kamu pakai social commerce, Iya ibu TikTok Shop. TikTok. Nah, nyambunginnya ke TikToknya tuh semut gitu. Tiba-tiba ada di sini pergeseran profesi konsumen itu tidak lepas dari platform social commerce gitu. Bukan lagi, biasanya kan anak-anak kalau ada kaitannya dengan digital marketing ngomongin tentang internet gitu ya. Nah, ini dari sisi yang lain. Di apabila menulis di itu
dipisah kalau dia di tempat, di sekolah misalkan dia dipisah. Tapi kalau misalkan di kalangan, dimanapun, di tem, di apa? Di pokoknya di yang tidak menjelaskan nama tempat itu harus digabung, gitu ya. Di antara, nah, di antara semua platform yang ada, langsung aja, bukan satu nama muncul. Di antara semua platform yang ada, TikTok muncul sebagai sosial media ya, yang paling disruptif misalkan, gitu ya. Jangan satu nama muncul gitu, ini kurang ilmiah. Nah, tidak usah TikTok ini ya, TikTok, nggak usah TikTok secara seluruh dunia. Carinya yang TikTok itu penggunanya lebih tinggi dibanding Instagram, misalkan, dibanding Shopee dan lainnya. Jadi itu malah mendukung bahwa TikTok itu adalah penggunanya besar. Diganti atau dihapus ya. Nah, oke. Terus tiba-tiba gini perawatan. That's good. I Andini. What is that? Nama akhir aja. Perawatan kecantikan kayaknya kecil. Irini Ursula. Oke. Wait. Oke, ini saya lagi nungguin fenomena atau permasalahannya ini. Kenapa harus si skin si something dan variabelnya belum kelihatan kan? At all. Sepembelian. Nah, bentar-bentar. Keberhasilan penilaian berdasarkan tekan penanaman yang tinggi justru menghadirkan kontradiksi tersendiri. Bentar-bentar ngomong. Meraih posisi sebagai salah satu top brand. Ya, oke. Ini tambah brand lokal, inovasi dan engagement kuat. Hah? Keberhasilan penjualan yang impresif itu menghadirkan kontradiksi. Oke. Maksudnya apa nih? Awareness action gap, ya, kenapa? Nah, terus ini ternyata awareness action gap itu adalah kesadaran konsumen yang tidak diikuti tindakan nyata seperti pembelian. Maksudnya kan si Skintific jadi nomor satu. Oke, saya baca dulu. Kenapa? Kenapa nih? Menghadapi tantangan awareness action gap, kan si siapa? Si something kan bukan dia di nomor 10 atau dia di nomor 100 gitu. Dia nomor satu, yang artinya awareness action gap-nya dia udah berhasil. So why you choose something brand? Kenapa nih? Coba dijelasin Soalnya dulu. kan walaupun si awareness-nya something itu tinggi, terus dia jadi top satu, jadi banyak konsumen itu yang kayak
nggak sampai ke tahap dia beli gitu loh, Bu. Jadi kayak cuman tahu viral, tapi dia nggak sampai proses pembelian yang Buktinya sebenarnya belum dimasukin sih, Bu. enggak. Kalau misalkan kamu bilang banyak orang yang ngeklik tapi nggak sampai beli, seharusnya something nggak nomor satu dong. Ya nggak? Buktinya dia nomor satu, Iya, berarti betul. banyak orang yang nggak kena awareness action gap dong, yang berkaitan sama something, ya kan? Mm-mm. Iya. Jadi berarti sebaiknya jangan something Hmm. gitu, jangan pilih yang dia brandnya udah bagus, udah top top one. Kalau kamu ngomong tentang banyak orang yang masukin cuman ke keranjang tapi belum ada orang yang beli gitu. Cari brandnya itu dia cukup terkenal, tapi eh apa variabelnya tadi ada apa? WOM, IWOM, UGC, brand awareness UGC, sama brand terus? association. Ah, Brand awareness sama brand association. brand oke. Cari brand yang dia tuh punya program association ya. Tapi dia cuman dan dia itu nggak sampai di level yang tinggi gitu. Nah, jadi kamu punya alasan. Dia itu punya brand association, tapi dia eh, tidak menjadi nomor satu. Kenapa ya? Kamu memperkirakan orang-orang jangan-jangan itu awareness action gap. Gitu itu nyambung baru. Gitu ya. Baik, Ibu. Nah, oke. Ini kan udah ngomong nih, niat beli itu adalah purchase intention. So, di sini nggak usah kamu state lagi. Aspek pertama adalah purchase intention atau niat beli. Gitu ya. Jadi kalau udah kayak gini, kamu udah cukup kalau judulmu pakai bahasa Inggris ya udah seterusnya adalah purchase intention. Nah, dan kemudian ini bagus gitu karena yang harus ditulis terlebih dahulu sebelum ke variabel yang lain, variabelnya itu harus ditulis dulu. Baru variabel X dan selanjutnya. Gitu ya. Kamu pakai purchase decision juga. Iya, Ibu, duanya. Oh, niat beli pakai bahasa Inggris berarti ya. Zoya, kenapa ada brand Zoya? Itu penelitian terdahulu, Ibu, yang dukung Iya, kolom. nggak usah di state brandnya supaya orang nggak bingung. Kalau kalau mau nulis, mau ngutip-ngutip yang ada di bab, yang ngutip-ngutip penelitian orang lain gitu ya, untuk mendukung hipotesismu atau untuk mendukung variabelmu itu di dalam bab satu, jangan bawa-bawa eh brand yang lain. Jadi fokus ke inti dari makna dari variabelnya itu aja. Email marketing. Kamu ada email marketing kah? Enggak, Ibu. Enggak usah dibawa. Baik. Kalau kamu ngomong tentang influencer marketing, mungkin masih make sense kalau kamu ngomongin email marketing karena dia mirip ngomongin tentang media promosi gitu ya. Tapi karena bukan ngomongin media promosi, jadi nggak usah ngomongin itu. That's good. Memengaruhi, bukan mempengaruhi. Mempengaruhi is not true. Karena P itu lebur, jadi memengaruhi. Dengan demikian, dengan is not. Nah, ini ada P-nya di sini. Iya, bagus ya. Jadi
ketika kita mau nyambungin dari variabel yang satu dengan variabel yang lain atau mau nyambungin paragraf yang ketiga misalkan dengan paragraf yang keempat, kalimat dari paragraf ketiga itu dibawa lagi ke paragraf keempat sebagai pembuka supaya kelihatan kalau dia nyambung. Contoh salah satu, nah ini padahal sudah ngomong tentang purchase intention gitu ya, dan juga purchase decision. Nah, kalian nyebutin gini, salah satu faktor yang berperan penting mengaruhi purchase intention, purchase decision adalah brand association. Nah, ini kan yang ada di atas tadi. Nah, itu that's good gitu ya. Ngomongin merek or brand. Faktor kedua, memiliki brand aware adalah brand awareness. Nah, jadi mungkin mungkin nyambunginnya itu bukan dengan faktor kedua, kemudian faktor ketiga gitu enggak. Tapi tarik dari salah satu faktor itu brand association. Kata-kata dari brand association itu apa sih? Apa ya? Apa sih? Asosiasi. As Nggak mana? Makna dari asosiasi mana? Persepsi. Ini kah? Persepsi terhadap nilai something. Nah, jadi untuk nyambungin ke variabel yang selanjutnya itu berarti persepsi dari nilai suatu brand itu kaitin dengan variabel yang selanjutnya. Jadi nggak pakai faktor 1, 2, dan 3. Jadi itu antara variabel Y nyambung dia ke variabel berikutnya gitu. Dengan membawa yang sebelumnya gitu. Bukan bawa yang ini terus gitu, nggak. Tapi yang sebelumnya gitu. Jadi kalau dirunut, ini itu mencakup semuanya gitu. Review negatif dari UGC. Iwom. Kenapa kasih something jelek di aku ya, malah bagusan BB cream. Paradox. Oke. Oke. Oke, cuman ini aja yang nggak masuk di action gap. Kenapa harus something? Ya, gitu aja. Bagus. Terima kasih banyak teman-teman. Ya. Oke. Ada pertanyaan dari kalian berdua? Dari saya cukup, Bis. Terima Cukup kasih, Bu. ya. Oke. Ini siapa sih nggak ada namanya? Em, Baby skincare market size ini siapa? Yang Lubiko bukan, Bu. Nggak tahu. Itu Desna dan Zafira. Nobiko, iya. Iya. Dikirimin yang PDF aja ya guys ya. Oke, baik, Ibu.
Oke. Ibu sebelumnya kita Sebentar. bab satunya ya. Oke. Sebelumnya bab satu kita udah selesai sebenarnya, tapi kita masih pakai dua objek dari penelitian kita masing-masing, Bu. Jadi masih pakai punya Desma dan punya saya. Hmm. Oke. Apa ini? Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas. Ya, jadi bisa disesuaikan dengan kayaknya ini kecil ya, kecil. Kecil atau besar? Oh, besar semua. Besar semua. Nasabah bank konvensional. Oke. Sudah kelihatan share screen-nya belum? Udah ya? Sudah Udah kelihatan? terlihat, Bu. Sudah? Nah, gini. Nah, transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam industri perbankan Indonesia. Nah, perkembangan teknologi, nah itu tuh agak terlalu cepat. Agak terlalu cepat ininya. Pergeserannya. Maksudnya adalah ini kan transformasi digital membawa perubahan besar. Nah, jadi kan ceritanya transformasi digital itu mempengaruhi industri perbankan gitu kan. Nah, kalau ngomongin transformasi digital berarti di sini transformasi juga gitu. Jangan dulu tiba-tiba perkembangan. Di mana gabung ya. Jadi kamu objeknya pakai apa? Fair. Eh, Maksudnya tuh sampelnya, Bu. Iya. Bukan Em, objek banknya. Bank konvensional, Bu. Oh, bank konvensional. Oke. Jadi make sense ya kamu ngomongin kalau penggunaan dari konvensional tuh masih banyak gitu. Ini kenapa apa tulisannya beda sendiri nih Loyal? Itu kayaknya karena Word deh, Bu. Tadi belum Oh, bikin dalam bentuk PDF. oke. Kelihatan fenomenanya ya karena ada kesenjangan itu tadi. Yeah, it's okay if you put the question sentence ya. Jadi it's okay kalau misalkan mau menulis kalimat di dalam pertanyaan. Menulis pertanyaan di dalam kalimat gitu. Sebenarnya faktor apa sih yang paling berpengaruh terhadap loyalitas nasabah bank konvensional di tengah gempuran inovasi digital yang begitu cepat gitu?
Market cap ini apa? Market cap. Pangsa pasar Bu. Mungkin kayak istilahnya tuh Pengguna. revenue-nya gitu sih Bu. Oh, revenue. Pangsa pasar, sebentar Bu, saya coba search dulu. Ini market capitalization ini. Market cap. Persentase total penjualan perusahaan Bu. Kapitalisasi pasar. Oke, nah, that's good ya. Jadi gambarnya nggak cuman ditaruh aja gitu, tapi dijelasin kalau si Bang Jago ini dia mengalahkan siapa? Lebih tinggi dibanding Bank BTN dan BNI. BTN dan BNI. Ya, gitu. Nah, jadi ada baca data nih dari gambar. That's good. Tapi ini kayak bahasa-bahasa ChatGPT ya. Pertanyaan ini masih menyisakan celah penelitian yang cukup besar gitu. Ini bukan bahasa mahasiswa nih. Jadi variabel Y-nya loyalitas. Iya Bu, cuman itu Hmm, ditaruhnya di bagian belakang sih Bu tadi saya. Jadi mungkin nanti baru direvisi di bagian depan Bu. ya oke. Oke, jadi pakai grand teorinya. Oke, at all. Loyalty udah di depan tadi Fer. Tapi di belakang Bu. Enggak, ini udah benar. Sebelum variabel yang lain, yang paling dulu kamu sebutin loyalty kan? Tapi di situ belum saya sebutin Bu di bagian depan. eh Tadi kenapa saya nanyanya ini loyalty variabel Y ya? Kenapa jawaban saya benar? Karena udah kelihatan gitu. Dengan ya. Citra merek, mau pakai citra merek atau brand image? Brand image. Iya, diperbaiki. Ya, udah bagus sih. Udah, mantap. Terima kasih Bu. Oke, dari kamu sendiri ada pertanyaan? Tinggal paling cuma 2 kali itu kamu. Dibacanya udah nyambung, udah mengalir gitu. Bagus. Cukup ya? Ya cukup Bu. Oke. Terus bab 1. Oh ya, oke ini. Jam berapa sekarang? Masih jam 9.
Oke. Terus berikutnya ini apa nih? Set- Di era digital. Abji, kalau udah ngomongin Abji, wiar sosial itu sangat banyak sekali. Ini ngomongin apa sih tiba-tiba TikTok? Top seller moisturizer. Oh, apa? Anak-anak Nubiko ini ya. Iya, Ibu, skincare anak-anak untuk objeknya Desma. Iya, kenapa dimulainya dari internet? Karena Desma fokus penelitiannya pembeli baru di e-commerce TikTok, Bu. Ah, jadi tuh bisa ini aja ya. Pasar, pangsa pasar. Terus variabelnya apa? Untuk Desma variabelnya IWOM, Iya. terus sebentar. Jadi bisa masuknya tuh pakai skincare kayak tadi si siapa tuh? Si Oh, Feb, si siapa? Vera, Aulia. Aulia gitu kan dia nggak TikToknya tuh nggak tiba-tiba apa mau nyambungnya tuh nggak tiba-tiba dia di awal-awal gitu karena kalau udah orang anak ini tuh udah banyak banget yang di era digital, di era teknologi digital gitu loh. Ya, Oke, baik Ibu. oke jadi saya baca dari sini aja ya. Nah, karena kamu khusus untuk produknya anak-anak, jadi kamu nanti setelah skincare yang secara luas ini bisa dicari datanya orang-orang yang jualan skincare anak-anak itu pertumbuhannya seperti apa. Ini skincare bayi. Mungkin kalau kamu ngomong tentang skincare anak-anak bahwa sekarang itu ibu-ibu itu udah makin makin apa ya? Makin terpapar dengan informasi yang dulu tuh kan skincare anak-anak itu kan nggak sebanyak itu gitu. Sekarang aja udah pakai moisturizer, pakai apa tuh namanya? UVA, UVB sih apa yang dari supaya nggak terkena sinar matahari itu. Dulu dijemur ya udah dijemur aja gitu kan anak-anak kan. Sekarang disuruh pakai krim ini supaya dia tidak menyerap kulitnya itu kan semuanya karena marketer kan. Nah, jadi bisa juga mulai dari situ. Gitu. Jadi bisa jadi pergeseran paradigma gitu karena informasi yang yang tersebar luas dan juga gaya hidup orang-orang itu yang mudah dipengaruhi oleh eh, media sosial. Bisa kayak gitu awalnya. Secara global, nggak punya datanya Kak kalau secara Indonesia? Untuk masuk ke brand Nobiko, ini terlalu jauh gapnya. Kan kamu ngomongin tentang market size secara global, tapi tiba-tiba di sini Nobiko. Gimana kalau misalkan brandnya itu nomor satu, misalkan Moi Moi, misalkan. Cari brand-brand Nobiko nomor berapa? Oh, Nobiko nomor 7, gitu ya. Jadi nggak usah yang global. Nah, ya udah ciri khas dari Nobiko tuh apa sih? Nggak usah dengan diformulasikan yang masih ramai gitu nggak usah. Nobiko itu identik dengan image yang seperti apa gitu aja. Jadi ini terlalu banyak untuk menjelaskan dermatological bla 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 gitu. Nih, 1000 apa nih lotion, krim. Oke, ngomongin apa nih? Dia
penjualan, ya itu. Ini nanti nyambungnya sama Nobiko tuh nomor berapa gitu aja. Oh ini top brand. Oh dia nomor 1. Iya Top Bu, seller dia moisturizer. top seller moisturizer. Oke, jadi saya lagi nunggu kenapa harus Nobiko yang dipilih kalian. Ini nggak usah ini. Masih mengalami tantangan. Kenapa emang? Kenapa sih harus Nobiko? Kenapa nggak Moel aja gitu? Karena Moel kan udah di banyak kan event-eventnya Moel. Moel tuh masih nomor 4 dan jadi itu masih make sense gitu. Apa kan Moel itu banyak ini kan mengadakan event-event bersama si ibu-ibu itu kan. Nobiko sih saya nggak tahu gitu kan. Jadi maksudnya Moel itu udah banyak lang-lang buana, tapi kenapa masih dia nomor 4 dibanding sih dengan Nobiko ini gitu. Jangan kalian itu jangan pilih yang brand-brand yang udah nomor 1 gitu ya. Tuh, influencer marketing italik ya. Oh, pakai influencer. Influencernya siapa sih Nobiko ini? Fenomena terjebak dalam menggunakan strategi pemasaran digital dan menghadapi beberapa tantangan. Kenapa emang tantangannya? Naik turun gitu. Grafik AR sosial media TikTok. Jadi kalau misalkan kamu nggak ada, ini kan cuma Nobiko doang nih, nggak ada pembanding gitu ya. Sebenarnya dia mau naik turun itu nggak masalah gitu kan. Nggak bisa kita katakan ini sebagai tantangan. Kalau kamu tidak membandingkan dengan brand lain. Ini bisa kamu sebut menjadi tantangan kalau misalkan AR yang bagus itu dia itu misalkan di sini. Nah, perbandingannya berarti karena kamu nggak nyebutin brand lain gitu kan. Tapi jadi kamu tuh berkaca dengan dirimu sendiri, tapi pakai apa? Aturannya pakai apa? Pakai batas minimum dari ER yang dikatakan efektif misalkan. ER dikatakan efektif kalau itu di atas 1,5% gitu. Nah, ternyata yang di atas 1,5% itu cuma 2 bulan. 1, 2, 3 bulannya itu nggak efektif, baru kamu bisa ngatakan kalau itu nggak efektif gitu, karena ada cut off value-nya. Dan cut off value-nya ini ya emang ada dari penelitian sebelumnya atau emang dari sosial medianya. Seperti itu. Mak, paham nggak maksud saya? Paham Bu? Oke. Yang lain juga seperti itu ya. Kalau kalian menampilkan data dari satu brand yang kalian pakai, itu jangan, itu nggak bisa. Ini menjadi tantangan, Bu. Ini tuh jelek, nah nggak bisa. Tolak ukurnya apa gitu. Kecuali kalian dengan membandingkan itu si A jelek karena ada si B yang lebih bagus gitu. Nah, baru bisa. Tapi kalau misalkan si A ini jelek gitu, hah? Jelek? Kenapa jelek gitu? Menurut siapa? Aturannya mana kan gitu ya. Nah, jadi harus ada batasannya. Minat beli ngomonginnya itu ya, Y dulu ya, Y dulu baru ke konten soal lain yang sebelumnya, lihat all gitu ya. Brand equity, flow, experience. Nggak usah ngomongin ini kalau kalian nggak usah ngomongin dimensinya kalau kalian tidak mention permasalahan yang ada pada Nobiko itu berkaitan dengan konten, intensity dan juga valence.
Atau misalkan tadi ER-nya itu adalah salah satu dari EWAM, baru boleh kalian nge-mentionin ini dimensinya. Tapi kalau misalkan dimensinya itu tidak ada masalah gitu ya. Yang ada masalah adalah variabel secara general, maka ya yang secara general itulah yang kalian tulis gitu. Oke, nggak semuanya nggak konsisten nih. Ada yang negatif, ada yang positif gitu. Bisa kalian bikin tabel nomor penulis gitu ya, kemudian hasil signifikan tidak signifikannya. Jadi kelihatan nggak dalam paragraf gini. Tambahin aja tabelnya supaya langsung kelihatan. Pengalengan ikan, fenomena juga tadi pada industri pengalengan ikan dalam negeri. Nah, ini Bu yang tadi saya bilang Oh iya. belum digabung. Iya, jadi jangan gitu. Jadi saya bingung nanti ininya. Intinya seperti itu gitu ya. Nah, jadi saya nggak bisa baca dari akhir kalau cuman sampai situ doang tuh. Begitu. Oke, ada pertanyaan dari kalian berdua. Intinya itu kan sama gitu ya. Jadi tinggal disesuaikan yang kurang-kurang. Dari kalian berdua ada yang bertanya? Ibu, saya izin bertanya. Ya. Tadi kan untuk yang kayak di data IAP itu maksudnya naik turun itu wajar. Tapi kalau misalkan nggak dibandingkan dengan brand lain, tapi hanya Iya, terus? maaf Bu, tadi jaringannya. Iya, gimana? Yang IR itu kan katanya wajar kalau misalkan naik turun, tapi kalau misalkan nggak ada perbandingan dengan brand lain kayak Moel, tapi hanya ada pernyataan kalau misalkan IR yang bagus itu misal di angka 3%, itu bisa atau enggak Bu? Nggak apa-apa, tapi ada nggak yang ngomong emang batasnya itu 3%? Cari sumbernya. Gitu. Gitu, terima kasih Bu. Mm-mm. Oke, next ya. Imelda dan Mulia. Tadi kan udah ya, Imelda dan Mulia ini. Belum Ibu. Oh, belum. Oke. Bada dan Vio udah. Oh, tinggal dua. Yo belum. Hah? Oh, belum. Oke. Imelda dan Mulia dulu ya. Oke. Ya. Hmm. Di era ya. Oh, oke. Ini ngomongin apa sih? Ini bahas Trempol Mart, Bu. Tren Pop Mart. Iya, Apa itu Pop Mart? Pop Mart itu kayak blind blind box gitu sih. Oh, iya ya, yang ada di Bidi apa sih? Miniso Yang satu itu yang bulat-bulat itu ya? beda, Bu. Ini brand sendiri Pop Mart yang ada di Gancit. Oh, ya mirip-mirip gitu kan tapi.
Iya, mirip-mirip konsepnya blind box gitu. Variabelnya apa? Untuk variabel X1-nya itu social influence, X2-nya Sosial apa? FOMO, social influence. Oh, terus? Terus X2-nya FOMO dan X3-nya itu hedonic motivation. Oke. Terus kenapa ngomongin di ini perilaku di era-era ini media Saya sosial? Oh, melihatnya dari konten TikTok, Bu. Masalahnya ada di oke. konten TikTok. Oke. Jamku berapa lagi? Iya. Mhm. Abjun emang sering banget dipakai. Hmm. Tapi itu oke karena akses media sosialnya yang kelihatan aktivitasnya. Hmm. Nggak usah terlalu nggak usah terlalu jelas ya untuk ngomongin tentang PopMart. PopMart pertama kali didirikan tahun 2010, 2014. Nggak usah Baik, nggak usah Ibu. terlalu ini. Iya, Bu. Nah ini nggak perlu. Peminatnya PopMart aja. Mungkin dari sini ya. Iya, Bu. Nah, oke. Kamu minat beli, purchase intention. Iya, purchase intention, Bu. Kamu purchase intention apa minat beli bahasanya? Minat beli. Oke. Iya. Nggak usah besar ya M-nya. Miring. Iya, Bu. Oke. Tapi belum kelihatan kenapa harus blind box itu. Kemudian, ya kenapa harus kamu teliti gitu? Si blind box itu. Kenapa? Sih fenomena di TikTok juga banyak tren tren unboxing format gitu. eh jadi gini. Iya, kemudian kenapa orang FOMO agak susah sih misalkan kalau kita itu objek penelitiannya adalah sesuatu yang FOMO gitu.
Maksudnya adalah kan FOMO itu biasanya itu orang FOMO, berisik di ada musik-musik itu jadi nggak bisa konsentrasi. Jadi apa FOMO itu kan biasanya sama barang-barang yang murah gitu ya. Nah, jadi iya itu nggak akan mempengaruhi seseorang terus tiba-tiba orang akan jatuh jatuh miskin gitu karena FOMO kan enggak gitu ya. Nah, tapi maksudnya adalah coba cari kenapa sih eh, urgensinya saya harus meneliti si kegiatan unboxing ini gitu. Apakah misalkan jenis-jenis boneka yang lain itu nggak laku karena ada si blind box ini gitu. Atau misalkan FOMO itu masuk ke sisi oh kalau misalkan kita mau buat sesuatu produk yang FOMO itu ternyata social presence-nya yang harus dinaikin gitu atau gimana gitu. Jadi urgensinya tuh masih belum kelihatan gitu. Jadi mungkin harus digali lebih gitu ya. Kenapa sih kok saya harus melakukan penelitian ini gitu? Bukan sesuatu yang positif ya, yang harus tapi ada suatu masalah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di pertemuan kemarin. Ya, Ya, baik. mm-mm. Oke. Terus, oke. Berikutnya ya ini perkembangan teknologi info apa nih? Apa sih ini? Keuangan? Apa ini guys? Itu punya saya. Apa ini? Tentang Itu apa? saya membahas pengaruh Big Five personality traits terhadap online impulse buying pada Gen Z pengguna e-commerce. Oke, tapi kenapa ada keuangan-keuangan? Itu karena saya kan ngambilnya online impulse buying ya. Di sini eh, rata-rata pengeluaran yang dikeluarkan sama Gen Z di e-commerce itu eh, kira-kira segitu untuk Hmm. bridgingan masuk ke impulse buyingnya itu. Hmm. Oke. Ah. Dengan fenomena e-commerce, I-nya yang bener gini ya. Kurang rasional ya. Dia mau ngomongin impulsif ya. Online impulsif buying. Italik. Iya Ibu, pagi Bu. Nah, ini kan masih satu, dua kalimat ya. Tinggal ditambahin. Hmm. Ini masih terlalu general sih. Saya masih belum ketemu permasalahannya di mana ya ini. Extroversion, iya.
Oh iya, oke. Ya, jadi ini tuh masih menjelaskan masing-masing variabelnya. Extraversion, openness, experience. Jadi masih belum ada kaitannya sama objeknya nih, sama Gen Z-nya gitu. Sama kenapa harus saya teliti gitu ya. Ini siapa ini? Xiaoqi gitu. Baik, Bu. Masih apa ya, kayak terlalu general gitu. Berarti perlu dilengkapin lagi buat eh, harus masuk ke online impulse buying-nya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Jadi itu kan kayak narasi aja gitu. Gitu. Baik. Ini tadi. Oke, terus tinggal terakhir nih ya, Badar dan View. Jelas. Oke, no face. Oke. Mau ngomongin minat beli apa purchase nih? Minat beli, Bu. Oh, oke. New face nomor. Nggak masuk, Bu. Oh, nggak masuk. Hmm. Ngomong Jadi, kan kalau nggak masuk. itu jadi masalahnya di situ, Bu. Jadi Iya. Mana? dia pakai Ngomong Fuji nggak? kan, Bu. Kan dia pakai Fuji. Aku jelasinnya pertama di itu dia pakai Fuji dulu. Terus begitu Ah, masuk ke bawahnya ternyata ah. penggunaan influencer Oh, beli itu nggak bukan dari popularitasnya, tapi dari oh. karakteristiknya baru bridging masuk ke situ ke variabelnya. Oke. Terus berarti kan terlaris. Telah oh, apa? No, belum berhasil. Oh, bentar-bentar. Ya, oke, that's good. It's phenomena. Ya, dia tuh udah pakai Fuji yang padahal terkenal banget gitu kan. Tren apapun, tapi ternyata dia nggak masuk ke sini. Nah, jadi ngomongin aja, tambahin mungkin ini agak kurang jelas gitu ya. Tambahin tuh buktinya, Nuface nggak masuk ke 10 gitu ya. Seperti yang ditambah yang terdapat pada gambar 1 2 gitu. At all. Kenapa kamu dijelasin ininya? Kamu pakai ini jadi variabel. Iya, itu salah satu X1, X2, X3-nya. Jadi kan Oh ya, oke. Jadi mungkin nggak usah borongan, satu-satu aja. Kalau trustworth, ya apa gitu kan, baru kamu nyambungnya ke expert, baru nyambungnya ke atraktif gitu ya. Jadi nggak borongan gitu. Kalau kamu menjadikannya itu sebagai variabel. Nah, gaya berpakaian itu masuknya kemana tuh? Ke atraktif kah? Apa ke apa gitu? Nah, hal ini tidak hanya berawal dari sudah, tapi juga yang bagian mana yang mempengaruhi terhadap atraktif, yang bagian mana yang mempengaruhi terhadap trust, yang bagian mana yang mana yang expert gitu. Jadi bukan palu gada ya. Ya ini masih pokoknya masih masih borongan. Nah, jadi coba deh dicari kaitannya FOMO sama influencer. Ya.
Jadi supaya nyambung dengan influencer yang sebelumnya itu, tiba-tiba kan nggak langsung ke FOMO gitu. Tiba-tiba ngomong, ini FOMO yang awalnya positif bisa berubah menjadi negatif. Emang FOMO negatif ada. Jadi mungkin harus dicari apa tuh namanya penelitian terdahulunya ya. Maksudnya tuh gimana? Ini nggak usah besar ya guys. Rata-rata anak-anak tuh besar deh. Ini kecil aja. HM. Ya, I-nya dulu ya. Jangan lupa nanti di state. Nah, ini kok gini nih? Positioning brand. Kamu ngomongin apa? Ngomongin positioning brand. Hmm? Sebenarnya ngomongin penempatan di itunya sih Bu, ini kan bagian VO ya Bu. Aku agak bingung positioningnya ini maksudnya gimana. Aku agak kurang tahu. VO naruh positioning itu maksudnya kemana? Apakah dia masuk ke hedonic motivationnya sebagai penempatan skincare-nya itu atau itu aku belum tahu. Nanti Iya, aku jadi kurang nyambung ya. Terus tiba-tiba di sini balik lagi ke grand theory. Grand theory kan harusnya di awal. Ya, gitu. Ibu saya ada pertanyaan. Ya. Tadi saya mau memperjelas ya maksud borongan itu jadi sistematisnya gimana ya Bu jelasnya. Jadi apakah saya jelasin dulu satu-satu dari trustworthiness, expertise, baru attractiveness kayak gitu ya Bu? Iya, jadi kalau misalkan ada permasalahannya itu yang tadi katanya dia permasalahannya pasti pergi ke DPR misalkan atau bajunya yang mini gitu ya. Nah, bajunya yang mini misalkan, nah ini tuh bisa mengakibatkan orang nggak percaya karena yang dijual itu adalah baju muslimah gitu. Hmm. Kemudian bagian yang, nah jadi itu maksudnya jangan borongan tiba-tiba permasalahan yang segini gitu ya, tiba-tiba ini tuh yang segini tadi, itu tuh terdiri dari atraktif, terus trustworth dan expertise. Nah, kan orang jadi nggak ngerti ya, nggak kamu spesifikkan dari yang besar itu yang mana aja gitu. Oke, baik, Bu. Untuk yang bagian atasnya lagi yang tadi part penjelasan yang saya bilang, yang Ibu jelaskan, ini Pak kamu pakai tiga variabel ya. Nah itu berarti saya jelasin dulu per kutipan tiga-tiga ya, satu-satu ya Bu. Yang bagian atas itu. Yang tadi Ibu sempat mention, ini kamu jadiin variabel yang saya bilang, iya ini X1, X2, X3 saya. Nah Ibu, Karena kamu karena kamu mention satu-satu itu berulang, jadi makanya saya hmm, jadi udah jadi dimensi influencer marketing itu ada ini gitu. Udah ada satu dua tiga gitu. Nah, selanjutnya kamu udah masing-masing aja gitu. Jelasinnya jangan kamu borongin semuanya tiga-tiganya jadi bareng nggak gitu. Kalau dia udah terpisah menjadi variabel yang kamu pakai secara mandiri gitu, dia akhirnya dia akan berdiri sendiri gitu. oke baik Ibu. Dari saya cukup Bu. Oke. Kalau yang lain gimana? Ada pertanyaan lagi? Ibu, saya mau nanya, Bu. Ya. Sebenarnya tuh kalau misalkan kita nulis skripsi itu kita boleh gak ya Bu kayak ningkatin variabelnya itu kayak misalkan contoh brand image kan. Nah itu kita awal sebutin nih kalau misalkan kita meningkat brand image sebagai BI kan. Tapi nanti di nextnya itu kita nyebutinnya BI terus gitu Bu. Kayak buat mungkin menghindari plagiarisme gitu ya Bu. Karena kan variabel juga kalau saya perhatiin tuh sering banget kena plagiarisme ya Bu. Sebenarnya sih nggak apa-apa. Cuman karena brand image itu kan pendek ya, bukan bukan kayak TPB Theory Planned Behavior yang itu udah umum gitu. Jadi sebaiknya ya nggak usah disingkat. Tapi kalau misalkan kayak teori SOR gitu Bu. Nggak apa-apa. Oh, oke.
Terima kasih, Bu. Karena udah common kan? Mm. Oke. Ada pertanyaan lain? Cukup? Siapa yang nggak masuk hari ini? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan kita. Jangan lupa nanti di print, dikumpulin nanti secara luring ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yo, thank you guys. Terima kasih Bu Meta.